untuk mengingatkan kita bahwa lengkungan kalunganing kaluwung probonira kuning abang biru sumurupa iku mung soroting warih. Wewarahe para rasul dudu jatining hyang manon. Jangan ketipu di zaman kala tidha kala bendu itu lengkungan warna-warni pelangi yang berwarna kuning, merah, biru hanyalah cahaya pantulan air. Menurut Rasul bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi mungkin banyak sekali kebenaran yang ditawarkan padamu. Ada yang warnanya biru, warnanya kuning, warnanya merah. Jangan berhenti di situ, karena itu hanya pantulannya. Carilah air yang sejati. Jangan gampang ketipu oleh tampilan, oleh pencitraan, oleh gaya, oleh fashion. Karena itu hanya pantulannya saja. Carilah kesejatian. Itu Serat Sabda Tomo. Dan sebagaimana katanya Rasul, semua yang palsu itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya ada dalam kesejatian. Itu Serat Sabda Tomo. Joko Lodang. Saya tidak tahu, istilahnya khas ya. Kenapa Ronggo Warsito pakai istilah Joko Lodang? Karena manusia yang tercerahkan, manusia yang mengalami puncak pengalaman mistik itu adalah seorang yang Joko dan Lodang. Joko itu kan berarti masih ting-ting, masih murni, masih jernih. Dan Lodang, dia santai, tidak kesusu-susu, nggak dipepet-pepet oleh dunia, longgar dia. Cirinya orang yang belum selesai itu dia marah-marah terus, kesusu-susu terus, bingung terus. Tapi kalau sudah Joko Lodang, kamu jernih dan santai, itu berarti kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jadi di sairnya Joko Lodang gumandul, praptaning ngetengkrang seruwuwus, eling-eling pasti karsaning hyang wiji, gunung mendak jurang merenjul, ingusir projo prangkasor. Jadi Joko Lodang datang berayun di antara pohon-pohon. Jadi karena dia sudah santai, ya nongkrong di atas pohon, tidak masalah, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, santai, dia sudah selesai, sudah tercerahkan. Kemudian duduk tanpa sopan. Dia tidak terikat lagi oleh tradisi, tata adat yang tidak hakiki. Maka digambarkan duduk, tidak usah mikir kesopanan, dan berkata dengan keras. Dia mengingatkan orang-orang, ingat-ingatlah, sudah jadi kehendak Tuhan, besok gunung-gunung tinggi akan merendah, jurang yang curam akan muncul. Kalau bahasa Jawa ini namanya wolak-waliing zaman. Zaman akan kebalik-balik. Gunung yang harusnya muncul, dia malah ambles. Jurang yang harusnya di bawah, dia malah muncul. Yang benar jadi salah, yang salah kelihatan benar. Diingat-ingat besok ini. Dan yang kalah perang akan terusir. Jadi bukan yang salah akan terusir, bukan yang keliru akan terusir, tapi yang kalah perang. Besok akan ada kondisi semacam ini. Zaman kebolak-balik. Dan yang mengabarkan ini Joko Lodang. Yang sadar kondisi ini adalah orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dengan hidupnya. Tak loncati beberapa bait. Terus ada lagi yang gelisah siapa? Mbok perawan songgowang, duh kiteng kolbu. Kenapa pakai istilah mbok perawan? Kenapa pakai istilah mbok dan kenapa pakai istilah perawan? Perawan sama kayak Joko tadi, ada kemurnian, ada kejernihan di situ. Kenapa mbok? Mbok itu kan semacam kakang atau
kakak atau ibu yang perempuan. Kenapa kakak dan ibu yang perempuan? Karena dalam mbok ada jiwa ngayomi, ada jiwa sayang, ada keibuan yang bisa mengasuh. Ketika Joko Lodang menceritakan besok zaman akan kebolak-balik, kacau dan rusak, yang gelisah pertama-tama adalah mbok perawan. Mereka yang punya kepedulian, punya jiwa momong terhadap lingkungan sekitarnya, yang perawan, yang pikirannya jernih, yang tidak ditunggangi oleh aliran mazhab apapun. Mbok perawan bersedih hati. Cuma kemudian Joko Lodang nabdo malih, Joko Lodang berkata lagi, namun ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab, kepastian yang bisa dibaca. Usahakanlah supaya segera terjadi. Jadi hidup ini ada sunnatullahnya. Siapa menabur, dia akan menanam. Solusinya biar wolak-walik ing zaman itu segera selesai, taburlah yang baik-baik sekarang. Tidak usah nunggu besok, tidak usah kesuwen diskusinya. Sekarang selesaikan itu, besok kita akan panen yang baik. Kalau kita nggak segera menanam sekarang, kita masih gegeran sendiri, saling caci antar kita sendiri sekarang, tidak akan ada panen besok. Maka sekaranglah, itu hukum sebab musabab. Hidup ada sebab akibatnya. Kalau kamu tidak rajin sekarang, pintermu ya tidak besok. Jadi kalau ingin besok pinter, sekarang rajinlah, tekunlah belajar, besok kamu akan pinter. Itu sebab akibat. Kalau ingin Indonesia ini beres segala urusannya besok, kita semua harus tirakat sekarang. Kalau kita menunda-nunda tirakat, semua nyari enaknya sendiri, senangnya sendiri, ya zaman kalau tidur, wolak-wali ing zaman tidak akan selesai. Masih lama. Wiku ngesti sawijinya tidak akan muncul. Untuk jadi wiku kan harus ada tirakat. Dan tugas kita sebenarnya untuk tirakat itu tadi. Itu peringatannya Joko Lodang. Bait selanjutnya ini nanti yang sering ditafsirkan orang, ramalan kemerdekaan Indonesia, karena pas kalau pakai Condro Sengkolo itu tahun 1945. Jadi sangkalane masih nunggal zamanipun ning sakjroning madya akhir. Wiku sapta ngesti ratu, adil parimarmeng dasih ing kono kersaning manun. Kapan era sebab akibat itu selesai? Zamannya masih sama, jangan khawatir. Pada akhir pertengahan zaman, Wiku sapta ngesti ratu, Wiku 7 sapta 7 ngesti 8 ratu 1. Jadi tahun Jawa 1877. Itu kalau dikonversi tahun Saka 1887 itu sama dengan tahun 1945. Pas. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Ini yang saya bilang dahsyatnya Ronggo Warsito. Nasihat ini bisa berlaku segala zaman. Tapi dia bisa menyisipkan salah satu fase yang menunjukkan bahwa yang dia omongkan benar, yaitu 1945. Jadi itu yang tadi contohnya, contoh Condro Sengkolo. Di banyak puisinya, di banyak syairnya, seratnya nanti semacam ini.